Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Waalaikumsalam. Pemirsa Detik Sumsel, sore ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, yang sudah dikenal sebagai pengamat politik dari Unsri ya Bang ya, Abang Bagindo Togar, luar biasa. Nah, sengaja kami datangkan Abang Togar, demikian beliau akrab dipanggil, untuk mengomentari nih seputar putusan MK. Bang, secara nasional dulu, apa makna dari putusan MK? Maksud saya gini, apakah ini bisa merubah peta politik, atau putusan MK ini pesanan atau anugerah bagi Indonesia ini, Bang? Kalau pesanan, ya memang ada pesanan lewat prosedural, yaitu lewat Partai Buruh dan Partai Gelora. Itu pesanan, bukan uju-uju, cuman mungkin dianggap momennya yang dianggap seperti seolah-olah pesanan, tapi tidak, ini udah lama, cuman baru saat ini mungkin saat yang tepat, memang prosesnya memang harus last minute menjelang penutup. Jadi ini katakanlah istilah Pak Hadi, anugerah sebenarnya. Anugerah. Kado atau angin segar buat kita. Karena dengan putusan MK ini kayaknya yang pasti adalah merubah dominasi partai politik. Satu. Yang sekarang ini begitu mendominasi, bukan hanya perkara perpolitikan, juga negara. Benar nggak Bang? Benar. Tulisan saya di beberapa media kan, sampai saya buat status, bahkan lihat kan, bahwa apa yang terjadi adalah upaya memborong partai itu efeknya apa? Terjadi kapitalisasi yang oleh kalangan partai politik, iya kan? Akibatnya apa? Akibat mereka berfantasi untuk mendominasi segalanya. Itu yang saya lihat. Terus Bang, itu secara nasional. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap Sumatera Selatan kira-kira? Ya sama aja, lebih kurang sama, karena ini kan efek dari terjadinya upaya di awal-awal residu pilpres, di mana Kim Plus berusaha menggoda di luar Kim Plus tadi, di luar Kim, yaitu residu pilpres itu ada di kelompoknya misalnya 01 dan 03. Jadi Kim Plus ini berhasil menggoda untuk bersama-sama untuk melakukan kartel atau dominasi partai politik untuk mendorong menjagokan ini calon mereka. Ini awalnya di situ kan. Ternyata last minute kemarin tiba-tiba buyar ini karena MK menjawab aspirasi kita, memberikan suatu hadiah besar buat demokrasi kita, angin segar yang luar biasa. Untuk Pilgub ini, kira-kira yang pasangan yang sudah jadi yang jelas Pak Hadi CU. Kemudian hampir jadi juga, udah tertata, ada Pak Mawardi Yahya dan Bu Anita. Kira-kira dengan skenario putusan MK ini, akan ada muncul calon lagi nggak kira-kira Pak? Kalau saya lihat perkembangan ada, cuman yang ada juga kemungkinan juga berkurang, nambah juga ada. Menambah saya lihat ada, nggak tahu ya apa mereka sedang berfantasi. Ya Pak Edi Santana dengan Rizky ini saya lihat soalnya gerakannya nggak serius. Ketika wartawan mengkonfirmasi, ini Pak Tor kebetulan memanfaatkan momentum katanya. Dan kan proses administrasi politik ini kan berjalan Mas Hadi. Apakah proses administrasi sudah mereka lalui? Kan pertanyaan kan di situ. Kalau mereka sudah melalui proses administrasi politik, misalnya mendaftarkan di partai politik tersebut, melengkapi berkas melalui tahapan-tahapan, kan awalnya ini kan yang luar biasa ini kan yang merepotkan para paslon ini. Pertama, kalau ada partai tertentu taruh namanya taruh, jadi pengenalan. Kedua, UKK, ujian kompetensi dan kelayakan. Ketiga, penugasan. Keempat, bisa tua KK, baru rekom. Tahapan-tahapan inilah sebenarnya menjadi menjadi instrumen yang menghambat mereka untuk begitu mudah lolos dengan beragam-beragam seperti birokrasi politik lah jadinya. Itu. Jadi kalau di kira-kira Bang ya, tadi bisa jadi ada penambahan paslon kira-kira. Bisa juga pengurangan. Bisa juga pengurangan. Menjadi satu. Jadi dua paslon. Karena mungkin ada kemarin tuh dianggap sekarang ada, saya dengar tadi ada paslon sekarang dari yang kemarin ke paslon tertentu sekarang beralih. Hari ini saya dapat suratnya ada di WA. Ternyata dialihkan yang dulu ke Hafal, dipindahkan sekarang ke Mata Hati, kan begitu. Ini apa? Jadi saya jadi pertanyaan, kok
kok dagelan-dagelan ini muncul-muncul aja kan? Ini kayak seperti dagelan kan? Iya benar. Kok masyarakat ini kita kata kalau masyarakat politik atau kata kalaupun kita dianggap asumsinya makhluk politik, kok kita masih dimunculkan dagelan-dagelan? Kok mereka berpolitik kok nggak serius gitu? Iya. Kok bermain? Saya anggap ini dagelan loh Mas Adi, maaf lah. Benar ya. Iya. Nah, sebaiknya, idealnya itu pilkada itu seperti apa, Bang? Seharusnya ini. Ini kuncinya di parpol. Saya selalu saya katakan, sekarang ini mudah loh Mas Adi mau jadi calon kepala daerah. Iya. Pertama adalah pasang baliho spanduk sebanyak-banyaknya. Kedua, siapkan berkas dan berkas bagi partai politik yang membuka peluang untuk jadi paslon kepala daerah. Yeah. Yang ketiga, setelah mendaftar keluar dari pintu kantor partai, siapkan media untuk wawancara. Oh, bagaimana gini? Besok begini semua liputan-liputan ini masukkan ke beragam aplikasi media sosial, mulai dari WA, IG, Facebook, Twitter, TikTok, ujuk-ujuk besok Mas Adi pasangan dengan siapa jadi calon kepala daerah. Mudah kan? Nah ini yang buat siapa? Partai politik dan penyelenggara. Kalau dari awal, kalau negara lain kan kita lihat dulu portofolionya, rekam jejaknya, nggak mudah. Termasuk bukan cuma soal intelektualnya, kemudian investasi politik sosial, termasuk investasi moral. Moral diperhatikan, sosial diperhatikan, secara ke spiritualitasnya, relasi sosialnya ini dipengaruhi baru. Ini kan bukan kader mendatang tiba-tiba nggak punya KTA, bisa Mas sekarang. Tiba-tiba kita saya nggak bisa sebutkan lah ya, begitu banyak sekarang yang namanya jadi makhluk politik, umat politik ya. Makhluk politik dadakan ini kan, mendadak jadi tahu politik, mendadak jadi tertarik politik, terlalu banyak sekarang ini. Coba perhatikan, saya nggak perlu sebut satu-satu lah kan. Di Palembang, di mana-mana sekarang. Coba lihat rekam jejaknya, latar belakang politik, prestasinya nggak ada, kinerja nggak punya, legacy juga nggak punya. Apa alasan mereka masuk dalam ranah politik? Bingung kita Mas Adi. Tapi ini yang buat siapa? Adalah parpol dan penyelenggara. Kalau misalnya dari kader dulu, lihat dia tingkatan kadernya, tingkat level kader ini yang boleh maju. Ini kan enggak. Coba perhatikan. Banyak yang nggak kenal parpol tidak, apalagi kenal parpol tertentu yang ideologinya, aspek ideologi harusnya kelompok misalnya dalam PAN ke Muhammadiyah ini harus kuat, misalnya di kelompok PKB ke NU-nya harus kuat, ke Golkar kekaryaannya, ke PD misalnya nasionalisme dan marxismenya harus kuat, di partai-partai lain kan punya ciri khas, ini kan nggak ada. Asumsi mereka untuk politik itu apa? Ya cuman pengen berkuasa. Begitu berkuasa dengan beragam kemudahan datang. Jadi pejabat kepala daerah itu jangan pikir mereka itu untuk membuat kebijakan dan legacy terhadap ide-ide. Enggak. Yang terpikir mereka punya rumah dinas, segala TA, staf susnya, proyek. Nah itu tambah baru proyek. Makanya jangan heran banyak calon kepala daerah. Contoh saya pernah tahun 2018, saya tanya berapa kelurahan Palembang, nggak tahu dia Mas Adi, calon wakil wali kota. Tapi coba dia tanya, berapa APBD kota Palembang? Tahu dia. Gimana saya mau tanyakan berapa RT di Palembang? Coba tanya sekarang, berapa calon wali kota? Tahu nggak berapa jumlah RT? Nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang udah tahu dia jumlah kelurahan, tapi RT nggak tahu. Kalau saya tahu RT berapa, mungkin saya pengen jadi calon. Jadi saya cari tahu gitu kan. Untuk kalau saya sekarang paling tahu jumlah kecamatan, jumlah penduduk, jumlah kelurahan, jumlah RT, dan harusnya dia tahu RT mana yang padat penduduknya, RT mana yang banyak masalahnya, RT mana yang karakteristik setiap RT kecamatan itu. Kalau jadi kepala daerah kita harus tahu. Nah, sama kalau jadi gubernur kita tahu karakteristik Kabupaten Oki, Muba, Murah, harus begitu. Karena mereka akan jadi pemimpin dan akan membuat perubahan di daerah itu. Ini kan enggak. Terbayang itu aja, mau berkuasa, berjabat. Undang menjabat sudah, yang penting ada legacy ya, kaget dulu. Contoh Palembang sama Sumsel ini, 11 tahun kota Palembang stagnan. Benar enggak? Benar. Pasca Pak Edi. Kayak sudah usulkan waktu saya pembicara di KPU beberapa minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan, ini kita nyerempet, bagi daerah yang tidak ada mengalami kemajuan, kepembangunan efek dari pilkada, sebaiknya tidak boleh lagi pilkada. Saya usulkan itu.
biar ada punish and reward-nya kan. Nah, punishnya itu ketika misalnya kita nanti Kota Palembang ini seharusnya tidak boleh lagi pilkada, Mas Adi, karena nggak ada kemajuan, cukup tunjuk aja dari Mendagri. Sianu harusnya 138 M biaya pilkada Kota Palembang, 358 atau 78 untuk provinsi. Untuk apa? Apa cuma untuk manggil padi? Kangen band sama Siti Badriah? Enggak kan? Iya kan, ini kan terjadi begitu. Jadi saya pikir harus sekarang, Mas coba kalau di Google ya, sampai hari ini tidak ada satupun perguruan tinggi ataupun kelompok-kelompok intelektual ataupun ikatan alumni yang melakukan riset tentang pengaruh pilkada terhadap peningkatan kesejahteraan suatu daerah. Tidak ada, carilah. Saya udah searching capek. Belum ada satupun yang melakukan bahwa ada nggak pengaruh pilkada untuk peningkatan kesejahteraan. Tidak ada, Mas Adi. Sampai hari ini searching lah masing-masing. Artinya apa? Orang ini yang penting pilkada. Yang penting anggarannya ada, anggaran tingkat nasional pusat berapa, kemarin triliun kan untuk pilpres sama pileg, untuk provinsi kemarin untuk pileg aja kita kalau digabung dengan ini, Mas, hampir berapa 500-an sekian untuk pilkada dan pileg kemarin. Berarti akademisi ini juga kurang perhatian ya. Saya sudah kemarin pada ada waktu itu acara di Roka ada ketua mewakili ketua IKU isi Mas Giri, ada mewakili kemudian dari Unsri ada juga, dari Kagama ada Mas Jonci. Saya sampaikan mereka akan nggak, katanya waktu akan melakukan, tapi sampai sekarang nggak juga. Ada beragam IK Unsri, Iludi, baru Kagama, ada juga satu lagi yang kemudian ada Yuda juga situ kan ketemu. Mana janjinya? Nggak ada. Karena ini nggak boleh duit, boleh capek. Tidak boleh duit, bukan proyek. Ini kan proyek pengabdian, proyek dedikasi. Coba tadi itu ada anggaran dari KPU sekian besar untuk riset. Berlomba itu semua ikatan alumni perguruan tinggi, kan tidak ada dananya. Kita ini perlu raport lah, Mas. Mas semua kan kontur media. Apa raportnya? Lewat UKW macam-macam kan. Itu harus ada. Kita ini harus ada alat ukur untuk progresivitas terhadap kinerja dan prestasi kita kira Mas Adi. Abang, jadi kemarin tuh kan ada demo ya. Ini mencerminkan bahwa masyarakat juga kaget juga sih, kalangan akademisi juga, apalagi guru besar di UI. Hampir semua, UGM semua ada semua. Iya, UI juga ada. Cuman kita yang abai. Kita yang abai. Di Palembang, di Unsri ya. Terus lalu apakah ini akan merubah dari sifat masyarakat dalam pemilihan nanti? Dengan adanya demo-demo, berpengaruh nggak terhadap? Sangat berpengaruh. Apalagi ini kan artinya KPU kan mengakomodir, akan melaksanakan sesuai dengan perintah keputusan MK kan. Sudah nyatakan tadi dan semua media mainstream sudah muat dan kabarnya ini meredanya hari ini aksi. Walaupun ada upaya ketakutan, mereka akhirnya ada upaya komitmen untuk sampai tanggal 30 aksi. Tapi dengan saya dapat bocoran tadi, ini hari sudah agak mereda karena KPU mengatakan melaksanakan sesuai dengan surat keputusan MK yang baru. Kalau pengaruh itu pasti. Karena calon-calon ini nggak lagi mengandalkan kekuatan finansial. Terlalu banyak sekarang ini calon-calon itu kena hubungan kekuatan finansial luar biasa sama hubungan spesial dengan para elit parpol. Sekarang ini kan sudah mulai tergeser. Artinya yang basisnya tetap elektoral, Mas. Yang punya basis elektoral itu bagaimana? Itu tadi, portofolio dan prestasi politiknya, modal sosial dan lain-lain tadi. Kalau enggak, kita memang harus begitu, Mas. Kalau enggak, apalagi kita enggak punya itu, sebaiknya nggak usah lecat kembali daerah. Sia-sia, masyarakat lo kritis kok. Saya bolak-balik dipanggil Polda, kebetulan saya seorang kawan-kawan baik Polda, Bang. Apa Bang? Waktu pilpres kemarin aman kok ngomongin kawan-kawan. Kenapa aman? Karena angkatan bersenjatanya solid, intelijennya solid dan ASN di tingkat pusat itu solid, tidak terbelah. Aman, benar aman kan? Nah ini nanya lagi kawan-kawan Polda, Bang aman. Kalaupun sekarang berisik itu sebabnya 3. Dia bilang, apa Bang? Pertama penyelenggara, yang kedua aktor politik, yang ketiga parpol. Jadi kalian gak usah mata-matai masyarakat ini. Masyarakat ini udah humble, sudah matang, udah cerdas, sudah pintar menempatkan posisinya di mana. Jadi kalau mencermati ini. Inilah yang kerok yang kalau terjadi. Kenapa nanti aktor politik ini, para cakada itu berusaha menarik-narik para pendukungnya untuk berisik, untuk melakukan friksi dan bergesekan. Begitu juga
penyelenggara berusaha untuk berpihak dan perusahaan nanti mana yang banyak ini akan itu nah inilah kalau ini tahu maka memancing emosi dari para konstituen, para masyarakat. Yang kedua adalah partai politik. Partai politik tadi yang nganggap hitungan 20% ini harus yang diutamakan. Ini kan biang koreknya bukan ini, biang kerok ini parpol. Ini masalah ini. Nah sekarang parpol ini nggak bisa lagi. Parpol ini saatnya bertobat. Ya, tahu diri dan bertobat. Istilahnya kan bertobat dan tahu diri lah hari ini. Sekarang basisnya tetap elektoral, Mas. Elektoral, ya. Bukan lagi finansial. Kan selama beli partai berapa sekarang kan berusaha memborong-borong partai ini. Sekarang udah banyak kecelai, udah terlalu borong-borong lah. Tidak baca minta balik pula, udah baca di retur, nggak ada retur ini. Nah, kata orang kena prank kata orang kan. Bagus mana? Koalisi partai politik atau koalisi rakyat? Kalau istilah saya tetap koalisi, tetap basicnya koalisi rakyat. Maka saya bilang sebaiknya walaupun dia dapat dukungan parpol, soal itu aku istilah kan parpol itu bukan hanya perahu, Mas, tapi tidak penentu. Penentunya siapa tadi? Koalisi rakyat. Jadi perahunya kita perlu, tapi penentunya koalisi rakyat. Jawaban saya itulah, Mas. Ya tetap kita perlu perahu kan. Kita perlu kendaraan. Tapi di kendaraan ini perlu banyak buat teman-teman, bukan cuma untuk di kita dewe. Apa harapan Bang Tagor setelah putusan MK ini terhadap pilkada, baik itu di Sumsel maupun secara nasional? Yang itu tadi munculnya yang memang itu tadi tokoh-tokoh yang original tadi, tokoh-tokoh yang memang punya investasi sosial luar biasa. Yang inilah yang benar-benar punya apa ya? Secara politik dia bagian dari itu, ada bagian dari komunitas politik tadi, bukan jadi pendatang tamu atau bintang tamu, bukan. Yang sudah berpengalaman, sudah itu tadi fungsi kadernya berjalan. Memang kita bilang dari awal, penyebabnya ini ya partai politik. Partai politik tadi yang terlalu mendominasi dan menganggap dialah yang penentu superioritasnya itu. Akhirnya sekarang begini pukulan kan. Dengan pukulan begini menyadarkan. Tadi saya lihat bicara ada juga upaya melakukan pembenaran bahwa ini bukan ranah MK, ya kan? Bahwa ini legislasi itu produk dari DPR. Kodari juga pernah ngomong itu kalau nggak salah. Banyak, ada beberapa tadi juga di TVRI ada kawan juga. Gimana menurut Abang itu? Nah sekarang apa sekarang? Saya kasih gambarannya ya, Mas. Kalau ada peraturan itu nggak boleh dikoreksi. Emang ini ayat suci kan bukan? Benar. Nah sekarang peraturan ini ada yang mengkoreksi untuk lebih baik. Namanya MK yang juru koreksinya tadi. Juru koreksi ini pun memakai basic konstitusi. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kan ini kan orang bilang ini produk legislasi, ranahnya legislasi. Nah sekarang kalau jangan sampai nanti masyarakat yang membuat tagar, cabut fungsi konstitusinya, bagaimana? Cabut fungsi. Kita buat tagar, cabut konstitusi DPR. Coba kita dengan media inilah sekarang. Kalau ini sampai viral omongan kita ini masa di diskusi kita ini, kita lakukan dari sekarang cabut fungsi DPR. Cabut fungsi legislasi. Kita nyatakan hari ini juga sekarang juga cabut fungsi legislasi DPR. Mau nggak? Pusing dia. Kalau nggak cabut, istilah lebih tepat bekukan lah, bekukan fungsi legislasi DPR. Pakai kata beku. Kan kalau mencabut nggak mungkin. Kita katakan beku. Paling tidak setahun ini nggak bergaji mereka, nggak ada fasilitas pemerintah. Jadi mereka nggak bisa lakukan. Kita sepakat nggak lakukan bekukan fungsi legislasi DPR. Kalau kita sepakat, kita buat tagarnya nanti. Bekukan fungsi legislasi DPR. Enggak? Kita bikin aja tagar ya, Mas, dengan setelah ini kan. Itu kalau jadi luar biasa itu ya. Kita mulai dari sini. Ide ini, Mas, juga ada, Mas. Pernah KPU sama Bawaslu sampai diakomodir oleh media nasional supaya dilebur jadi satu. Namanya BPP. Itu kan KPU, Komisi Pemilihan Umum, satu lagi Bawaslu. Saya sarankan jadi BP, Badan Penyelenggara Pemilu. Jadi satu ya, jadi Bawaslu, KPU jadikan satu aja. Termasuk gedungnya satu. Karena banyak lembaga juga. Contohnya polisi, Propam, polisi, Denpom. Kalau di pemerintahan daerah ada inspektorat, ya kan? Di BUMN, pengawas komisaris satu gedung. Banyak penghematan. Ini kan enggak. Orang nanti mau rapat dari gedung KPU, dari Jakabaring ke OPI, yang dari di Palembang ini dari yang di Kamboja ke kilometer berapa kan, berjauhan. Kenapa nggak mereka satu kantor lagi kasih yang lain kan gitu. Kantor satu unjuk lagi di KPP, yang satu mereka bersatu. Jadi efisien dari segi waktu, anggaran,
kemudian lebih tidak ada banyak penghematan. Utilitas kan, prioritas kan. Dan satu lagi nggak ada merasa prioritas karena sekantor. Setara jadi kan enggak. Sekarang ini Bawaslu ngasih kami ngawasi, satu lagi kami penyelenggara. Ini saling kalau Islam Palembang saling ngagai kata Palembang itu kan. Kalau mereka saat ini ide saya sudah sampai share itu ke kawan-kawan DPR supaya dibicarakan. Nanti ini ide kedua, tagar bekukan fungsi DPR. Kita mulai dari Detik Sumsel. Ada satu yang mau sampaikan. Kenapa yang diputusan angka 6,5 sampai 10 ini ya? Ini nggak uju-uju. Ini bukan simsalabim, Mas. Angka 6,5 sampai itu ada hitungannya secara filosofis, secara sosiologis, secara matematik, secara hitungan parameter demokrasi itu ada. 6,5 sesuai sampai 10 kan berdasarkan DPT, bukan berdasarkan kursi partai politik, ya kan? Jadinya apa? Benar menghitung semua suara nggak ada yang tercecer, semua mulai dari partai yang nggak ada kursi, semua di daftar pemilih tetap nggak ada. Dihitung sama Mahkamah Konstitusi itu punya hak politik yang sama. Ini kan nggak kursi. Kalau nggak punya kursi nggak punya hak. Ini kan nggak. Yang buat hitung itu dulu siapa? KPU dengan sistem senliknya kan. Nah sekarang kan nggak ada yang suara tercecer, Mas. Suara saya, suara Mas semua yang dikumpulin. Yang punya pengen menyuarakan, mengaspirasikan suatu sikap politiknya, dukungan terhadap calon tertentu, diberikan hak. Jadi nggak ada yang tercecer. Istilah saya, tidak ada yang tercecer dalam hal ini. Dengan keputusan MK. Dengan keputusan MK ini. Satu lagi Bang sebenarnya, yang masih mengganjal juga, paling tidak di hati saya, dan bahkan juga ke kawan-kawan yang lain. Threshold 4% untuk pemilihan DPR ini, ya kan? Di mana itu tidak memberi kesempatan partai kecil untuk duduk di DPR karena pembatasan perolehan suara 4%, benar nggak Bang? Benar, tapi itu juga dikasih berapapun nih makin jumlah partai ini banyak, semakin banyak itu kalau itu saya bisa terima untuk membatasi partai. Kalau terlalu banyak partai kita itu juga nanti ini pun gitu diberikan 4 nyoba lagi nanti tahun depan. Ada aja tambah partai, tambah terus berusaha nanti lewat proses Departemen Kehakiman, Kementerian Kehakiman dan HAM, mendaftar pelan-pelan, tetap aja kan, coba lihat. Ini kalau nanti pastilah ada muncul partai baru lagi, muncul lagi untuk ke depan. Nggak kapok-kapok mereka. Memang politik itu adalah candu. Inilah buktikan bahwa politik adalah candu. Inilah buktinya Pak. Mas Oyong dan yang menjawabnya kan, politik itu candu, inilah beneran. Candu beneran. Bener. Kalau apalagi kalau sudah sifatnya sudah tragel memang seorang politisi, dia nggak mau berhenti. Kekuasaan, Mas. Kekuasaan tadi. Kekuasaan apapun kalah. Seks aja kalah. Narkoba, apapun itu namanya, semua dengan kekuasaan semua dapat. Apa yang nggak dapat? Jabatan dapat, harta dapat, seks pun dapat, narkoba pun dapat. Semua kenikmatan ini setelah Anda dalam jabatan kekuasaan ini, Mas, didapat apa semua. Aja, ini baju ini semua ini, gedung ini bisa kita punya kalau ada jabatan kita. NPWP itu kecilan nomor biro itu nggak berlaku itu. Karena ulat tak bayar KB gitu ya kan? Tak bayar KB kan, Mas. Bisa nggak kuasa bahasa sekayu tadi? Sekayu. Itu kira-kira, Mas. Kalau udah ini kan politik adalah inilah kekuasaan itu, nikmatnya ya Tuhan. Makanya heran, berapa sih Mas untuk kadang-kadang jabatan yang kalau gaji itu sebenarnya, tapi tahan mengeluarkan puluhan ratusan miliar. Kalau dihitung mereka nggak, kalau mereka untuk amanah, nggak akan mungkin itu. Tapi mereka sanggup untuk tidak amanah kan? Demi apa? Demi kekuasaan dan meraup. Yang diintip mereka itu apa? APBD. Emang mereka mengintip si legasi mereka waris? Nggak ada. APBD untuk Lembang, APBD-nya sekitar 4,2 T. Sumsel itu hampir 11,2 T. 10 pertama kemarin 10,7, sekarang kabarnya mau naik 11, itu Mubas sekian. Itulah semua. Musirawas, Oki yang diintip tuh APBD, Mas. Nah, sekarang sebenarnya masyarakat tuh apa caranya? Suruh mereka membedah APBD dan melakukan festival APBD. Berani enggak? Berani enggak? Kita tuntut mereka katakan bedah APBD dan festival APBD setiap tahun kayak pekan raya. Jadi kita buat mereka. Jadi OPD ini berapa anggarannya, peruntukan itu apa, kita buat pekan raya APBD. Berani enggak? Misalnya setiap tahun, setiap perwakilan. Jadi misalnya dinas ini berapa anggaranmu, penggunaan itu apa di depan masyarakat.
kita bisa lewat virtual ataupun live datang ke sana kan. Jadi jelas ini kan enggak. Mana berani tantang aja Mas. Saya pernah waktu kemarin waktu Covid saya bilang dibualkan dashboard, kebijakan dashboard itu tahu. Jadi berapa dana Covid, peruntukannya untuk apa, berapa itu bisa dilihat dari HP, lihat dari manapun, siapa aja. Nggak berani mereka Mas karena itu tadi. Kalau mereka berapa anggaran Covid itu kan memang rawan dan mudah karena begitu mendadak kan, makanya nggak berani. Sekarang kita minta mereka melakukan Pekan Raya APBD, bedah dan Pekan Raya APBD. Berani nggak semua kabupaten kota dan provinsi? Kita tuntut lewat acara ini melakukan bedah dan Pekan Raya. Transparan otomatis ya. Iya transparan. Kalau udah kita membedah APBD, ini APBD-nya untuk siapa? APBD-nya untuk keluarga, ya kan? Untuk kolega, bukan untuk warga, Mas. Ada salah satu calon kepala daerah, berani nggak kamu buat tagline APBD itu untuk warga, bukan untuk kolega, apalagi keluarga saya. Nggak ada yang berani. Saya ada salah satu calon pernah kemarin mau, Bang, apa tagline aku? Itulah bikin tagline. Rupanya dia nggak jadi calon wali kota. Saya sebut aja lah namanya, salah satu dari kawan dari PKS. Nggak jadi jalan. Kalau nyalon apa tagline aku, Bang? Itu calon. APBD untuk warga, bukan untuk kolega, apalagi keluarga saya. Coba buat kalau itu pasti heboh. Itu pas satir itu kan, Mas, itu sarkas kan, ngantem kemana-mana itu kan. Tapi nggak jadi calon wali kota, Mas. Itu contohnya. Baik, ini luar biasa nih. Saya semua menyebutkan kuncinya, jangan lagi ngandap kemenangan ini dari gaya populis. Ini bocoran ya. Populis dan gaya mengandalkan uang. Populis dan uang ya. Udah era itu udah bergeser. Kalau mau tahu tentang kemenangan Prabowo, enggak itu lakukannya. Tapi melalui kebijakan. Kalau mereka meniru gaya kampanye Bongbong, anaknya Ferdinand Marcos, itu yang memenang. Itu kan mereka pakai konsultan di situ. Maka saya sarankan, tapi sebenarnya bocoran, bagi calon kepala daerah menang, kalau masih mempergunakan finansial dan gaya sok populis, selesai. Udah era itu sudah selesai. Sama kayak sekarang, kita masih bicara hoak. Udah jadul, nggak ada lagi cerita hoak. Sekarang ceritanya misinformasi dan algoritma. Kalau kemarin saya pembicara di Polda, saya bilang, sudahlah, ini kalian pakai ini terus tema ini, bosan, nggak capek makin ini. Setahun lalu saya pembicara ini juga, periode dulu, ini terus damai, pemilu damai, dan hoak. Nggak ada lagi, hoak itu zaman pilkada DKI, selesai itu nggak ada. Sekarang mau hoak, undang-undang IT ngintip kita kan, selesai lu dicomot langsung kan. Nggak laku sekarang. Yang sekarang adalah misinformasi dan algoritma. Buktinya calon presiden kita berasal dari efek algoritma, yaitu si Janggar dan Anies. Itu kan efek algoritma. Menggunakan algoritma. Karena sering muncul, akhirnya lucunya partai politik terhipnotis ngambil mereka. Harusnya diukur kan, ini sampai di mana sih benar. Ini surveinya pun di algoritma kan, semua di algoritma. Akhirnya terhipnotis itu. Sedangkan Pak Prabowo itu karena terlalu sering maju, sering nyalon, jadi itu bukan kena algoritma, udah bolak-balik nyalon, itu. Dan kita nggak ada lagi lah Mas pilkada damai, bohong lah pilkada damai, yang adalah pilkada ramai. Kalau damai, kita bayar dia ratusan miliar untuk, ini bukan Lebaran, bukan 1 Muharram, bukan Natal, bukan Hari Raya Waisak atau Nyepi, ini politik. Harus rame. Harus dinamis. Semua calon mengeluarkan uang. Dan harus penuh intrik. Aturan politik kalau damai itu adalah itu acara-acara keagamaan, bukan acara politik. Itu saya sampaikan kawan-kawan di Polda kemarin. Baik, terima kasih Pak Bagindo Togar. Lain kali kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Ini seru ini memang. Pasca putusan MK ini kayaknya lebih dinamis lagi masyarakat. Tapi sekarang sudah dijawab kan, mudah-mudahan. Sekarang ini mereka sadar semua kok. Buat mulai bertobat semua kan. DPR, KPU-nya bertobat, DPR-nya juga sebagian besar udah bertobat kan. Ya, syukurlah ada bertobat. Dan ini harusnya diikuti parpol lain untuk bertobat bersama. Berjamaah lah bertobatnya kan. Baik, sahabat atau pemirsa Detik Sumsel, itu tadi pembicaraan kita dengan Pak Bagindo Togar yang sangat luar biasa, mudah-mudahan mencerahkan kita untuk menghadapi Pilkada 2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.